Share screen. Oke, kemarin kita terakhir membahas yang pertemuan kelima ya, belum kita sentuh sama sekali untuk reviewnya. Jadi reviewnya kali ini kita bahas di materi kelima ya. Oh ya, sebelumnya tadi ada yang japri ke Misli sih ya, japri soal pengen dibahas tentang ini apa tadi ya? Wait. Aduh, kependem guys. Oh ini. Menanyakan tentang uncountable noun. Nah, semua uncountable noun atau kata benda yang nggak bisa dihitung, ya, kata benda yang nggak bisa dihitung itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya masih membutuhkan satuan, ya. Satuan itu apapun, kilo, liter, kilometer, kilo, liter, meter, ya, itu termasuk satuan, ya. Itu benda yang nggak bisa dihitung dan hukumnya selalu singular. Sudah di situ, ya, maksudnya. Itu aja flashback yang kemarin. Nah, selanjutnya kita bahas tentang verb sebagai komplement. Nah, kalau verb sebagai komplement itu dia bukan eh, sebagai kata kerja asli ya. Jadi dia itu tidak berpengaruh di sebuah kalimat, melainkan hanya sebagai pelengkap saja. Dan dia jatuhnya pasti setelah kata kerja. Kata kerja sebagai komplement itu tidak wajib hadir ya, kecuali memang dia itu dibutuhkan, gitu aja. Nah, verb sebagai komplement itu apa sih? Nah, verb sebagai komplement itu dia letaknya pasti setelah kata kerja. Ya, pasti setelah kata kerja. Dan memang ini kita harus menghafalkan ya. Menghafalkan itu seperti ini. Verb yang selalu diikuti oleh infinitif. Nah, infinitif itu apa? Infinitif itu kata kerja dasar yang ada to-nya, pakai to ya. Seperti ini, begin menjadi to begin. Jadi ini bukan kata kerja ya. Ini bukan kata kerja, tapi infinitif, to infinitif ya. Bukan verb ya, bukan verb. Jadi yang verbnya adalah expects. Nah, setelah expect itu wajib to infinitive, expects to begin. Dari mana taunya? Dari menghafal di sini, expect, mengharap. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa 1 minggu di ini ya, di apa? Dihafalkan. Ditulis ya, kalau bisa menghafal itu dengan ditulis bukan di gadget ya. Kalau di gadget emang gampang, tapi ternyata susah dihafal. Biasanya gitu kalau pakai kemampuan verbal ya. Agree, attempt, ditulis ditempel di tembok. Karena kita, misalnya di samping cermin ya, kita kan biasanya ngapa-ngapain setelah mandi ke cermin ya, itu sambil dibaca. 1 hari mungkin 3 kata, agree, attempt, claim, agree, attempt, claim. Nah, terus besoknya lagi menjadi 6 kata. Jadi agree, attempt, claim, decide, demand, desire. Seperti itu ya, guys. Itu kata-kata yang diikuti oleh to infinitive ya, wajib ya, wajib. Kalau misalnya ada kata-kata seperti ini. Miss, kalau misalnya nggak ada kata kerjanya, ya mungkin bisa kata benda ya. Misalnya melupakanmu, forget you, ya kan? Nggak mungkin gonna forget you, forget to you, nggak mungkin ya. Karena ini ketika ketemu sama-sama kata kerja ya, sama-sama kata kerja. Kalau bukan kata kerja ya nggak usah ditambahin tuh, ya. Gagal, fail, gagal ya. Gagal misalnya gagal ngeprank ya. Fail to prank. Fail to ya. Pretend, berpura-pura. Pura-pura Pura-pura. bahagia misalnya. Bahagia itu kata kerja bukan? Bahagia, berbahagia atau membahagiakan, tergantung sama artinya. Misalnya pura-pura bahagia, berarti dia kata sifat ya. Fake, pretend happy, pretend happy bisa, pretend happy. Tapi kalau misalnya mau diartikan pura-pura membahagiakan, berarti pretend to happy. Pretend to make happy bisa seperti itu. Pura-pura bahagia, pretend happy boleh. Atau pretend be happy boleh. Oke, yang to itu
wajib ketika sama-sama kata kerja. Sehingga kata kerja yang kedua itu bukan kata kerja utama tapi sebagai komplement. Penting nggak sih? Kemarin ada yang tanya, bukan kemarin ya. Minggu kemarin ada yang tanya, penting nggak sih kehadiran sebuah komplement? Nggak penting ya. Nggak penting karena dia diikuti itu ya. Jadi dia itu nggak berpengaruh sama kalimat, perubahan kalimat nggak pengaruh. Cuma kalau ada kata kerja seperti ini kok diikuti kata kerja lanjutannya, maka sampingnya, maka dia wajib pakai itu ya. Yang penting itu malah yang ini, yang agree ini ya, yang harus kita hafal karena setelah ini wajib pakai itu. Wajib pakai itu maksudnya tuh yang kata kerja, tuh kata kerja. Oke. Selanjutnya kata kerja yang. Nah, kata kerja yang diikuti oleh gerund. Gerund itu apa? Gerund itu verb ing ya, verb ing. Verb ing itu bentuknya dari kata kerja, kemudian ditambahin ing. Itu namanya gerund. Ya, gerund. Bukan kata kerja tapi gerund. Apa aja kata kerjanya? Admit, appraise. Jadi minggu kedua harus hafal ini. Ya, admit, appraise, avoid, count, help, consider, delay, deny, joyfulness, mind, miss, postpone. Itu semuanya ini dia hafal ya di minggu kedua. Misalnya teman-teman konsepnya seperti itu. Sehari bisa ngafalin ini, nggak apa-apa. Luar biasa ya. Untuk level ukuran anak di bawah umur 17 tahun. Nah, kalau udah di atas 70 tahun, 70 tahun, 17 tahun, nah itu saya sarankan satu minggu, satu ini ya. Satu paket ya. Jadi apa aja, misalnya admit stealing, dia mengakui dia mengakui mencuri perhiasan itu. Jadi setelah kata-kata tersebut maka diikuti verb ing alias gerunds. Kalau nggak ada gerund, Miss, ya mungkin kata benda bisa. Appreciate you, nggak mungkin youing ya, karena you itu kata benda. Ini khusus yang kata kerja ya, sama-sama kata kerja, maka kata kerja keduanya harus diganti verb ing gitu loh. Kalau misalnya teman-teman melihat ada admit kemudian still, ya salah stillnya gitu ya. Stillnya disalahin. Nanti kalau di soal TOEFL biasanya di soal cari yang salah di part B-nya. Di part B itu misalnya ada kata-kata admit, kemudian setelahnya verb satu, berarti verb satunya yang disalahin ya. Itu nanti poinnya. Oke, lagi-lagi harus dihafal. Nah, ketika kalian melihat kalimat negatif ya, kalimat negatif yang ada infinitifnya, maka notnya ditaruh di mana? Notnya ditaruh sebelum to ya, bukan to not ya, tapi not to. Bukan to not. Not to buy. He decided not to buy. Kemudian kalau pakai verb ing, regret not going, bukan going. Bukan not regretted going ya, tapi notnya ditaruh setelah kata kerja utama. Decided not, regretted not ya, ketika, ingat catatannya ketika ketemu kata kerja ya. Kalau bukan kata kerja ya enggak. Oke, semoga dipahami sama teman-teman. Mungkin untuk tingkat pemahaman kita itu berbeda memang ya. Seperti contohnya Misli sendiri. Misli sendiri waktu memahami tenses itu butuh waktu lama. Ya, waktu masih SMP dulu, SMP. SD mau ke SMP itu butuh waktu lama sekali ya. Udah privat 1 bulan nggak paham-paham. Saking bodohnya saya atau memang saya nggak terbiasa belajar gitu gimana ya. Jadi tingkat pemahaman kita itu harus dimaklumi. Kita itu harus memulimi kita sendiri ya. Jangan menyalahkan. Saya kok nggak bisa, jangan menyalahkan kita. Kita harus maklumi. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha terus ya. Bukan berarti kita memaklumi ya udah nggak bisa ya udah. Memang kelemahan saya nggak seperti itu ya. Oke, next. Ada juga kata kerja yang bisa diikuti dua-duanya. Bisa diikuti itu, bisa juga diikuti verb ing. Jadi itu nggak usah dihafal ya, karena dia bisa diikuti dua-duanya. Begin, can, stand, continue ya, itu. Nggak apa-apa, nggak usah dihafal. Yang penting yang antara verb ing sama to itu harus dihafal ya.
Nah, selanjutnya itu preposition. Ini langsung misli singkat aja ya. Langsung ke sini, ke apa? Karena kesimpulannya di sini. Nah, intinya ini ya. Jadi, kalau semua preposition, ya, preposition itu apa? Kata depan in, on, at, of, for, ya. Pokoknya cuma dua huruf, satu syllable. Rata-rata itu. About, ya. Oh, about itu dua syllable ya. Nah, itu namanya preposition alias kata depan. Di, ke, terus apa lagi? Tentang, ya, tentang. Terus apa lagi? Ya, itu namanya preposition, kata depan. Nah, jika diikuti kata kerja, nah kalau kalian menemukan ada kata depan kok diikuti kata kerja, maka harus dalam bentuk gerund. Contohnya banyak dalam keseharian kita. Thanks for watching my video, gitu ya. Terus thank thanks for coming, gitu. Kalau diikuti kata kerja, ya. Semua preposition. Oke. Tapi ada juga kalau kalian menemukan pronoun setelah preposition. Nah, setelah preposition kok pronoun, maka pronounnya itu dalam bentuk objek alias complement ya, seperti ini me, I menjadi me. Is that for me? Bukan. Is that for I? Bukan ya, tapi for me karena di belakang. Namanya setelah preposition itu pasti menjadi objek bukan menjadi subjek. Makanya pronounnya menjadi complement alias objek itu ya. You, subjeknya you, objeknya juga you. Them. Oke. Happy birthday to me. Misalnya ya, boleh. Ada prepositionnya itu pakai objek ya. Nah, di sini juga ada adjektif. Adjektif itu apa? Kata sifat yang paling sering kita dengar itu, are you ready? Yes, I'm ready. Ready for what? Ready to go. Nah, ready to go itu pasti diikuti infinitive ready to titik-titik, ya kan? Susah untuk melupakan pelajaran TOEFL misalnya difficult to forget TOEFL lesson. Nah, difficult to. Ini bagus untuk apa ya? Bagus untukmu, good to you. Apa seperti itu? Tidak ya, maksudnya good di sini kalau diikuti sama si kata kerja lagi ya. Good to apa? Bagus untuk olahraga di pagi hari misalnya good to exercise, bukan good for exercise, bukan, tapi good to, atau bukan good exercising, bukan, tapi harus infinitif ya. Infinitif itu apa tadi? To kata kerja ya. Infinitif itu to kata kerja. Ini loh infinitif to diikuti kata kerja bentuk pertama to see. He is eager to see his family. He is eager ya bacanya. He is eager to see his family. It's dangerous to drive. Nah, to drive. Jadi kata sifat ini ya yang harus dihafalkan lagi ya. Selain satu dua tadi, berikut yang ketiga harus dihafal. Anxious, boring, dangerous, hard, eager, easy, good, strange, please, prepare, ready, usual, common, difficult itu harus dihafalkan. Sudah, berarti ini yang materi kelima sudah tidak ada pertanyaan. Lanjut ke materi yang keenam. Review materi keenam ini apa? Embedded question. Nah, embedded question itu apa? Nah, embedded question. Kalau question kan ini ya, question itu kata tanya. Ya, question itu kata tanya. Apa aja itu kata tanya? Kata tanya itu bisa apakah, bisa juga 5W 1H. Ya, kayak where, why, when, who, whom, sama how. Nah, itu kata tanya alias question word, kata-kata tanya. Nah, kalau misalnya embedded question itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika ketika kata tanya itu diletakkan di tengah-tengah itu namanya embedded question. Nah, ini where. Kamu tahu nggak eh, tempat makan yang enak itu di mana? Nah, itu kan nggak ada kata tanya yang di depan, ya kan? Ada kamu tahu nggak gitu kan? Terus ada kata tanya di tengah-tengah. Nah, itu namanya embedded
question. Aku tahu tempat makan di mana tempat makan yang enak. Nah, itu kan ngasih tahu ya. I know where the best culinary. I know where. Nah, I know where the best culinary, bukan I know where is ya. Jadi jangan sampai ngasih setelah kata tanya itu auxiliary ya. Setelah where langsung si subjeknya ya. Where will the meeting take place? Jadi ini kata tanyanya. Di manakah rapatnya? Nah, di mana rapatnya nanti gitu. We haven't a certain, kita belum menentukan di mana rapatnya akan diselenggarakan. Kita akan menyelenggarakan rapatnya di mana. Jadi setelah where itu langsung subjek, ya. Setelah kata tanya langsung subjek. Gak boleh auxiliary, gak boleh. Oke. Contoh yang lain lagi. Do you know where he went? Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Where he went? Nah, where he went di sini kok nggak where did he go ya? Kok nggak gitu ya? Nah, karena dia tidak sebagai kata tanya where-nya, tapi dia sebagai embedded question. Question yang ada di tengah-tengah. Yang kata tanyanya yang ini, do you know? Apakah kamu tahu? Ya. Jadi karena pergi ini, kenapa kok pakai when kok nggak pakai go? Karena dia mau ngasih tahu kalau perginya tuh lampau ya. Do you know where he went? Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Tuh. Kalau misalnya pakai go, miss boleh-boleh. Misalnya go-nya kebiasaannya mungkin kebiasaannya tuh pergi kemana? Do you know where he goes? Seperti itu boleh. Where he goes ya nanti jadinya. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Can you tell me? Nah, kata tanyanya apa? Kata tanyanya can. Can you tell me? Bisakah kamu ngasih tahu aku? Kemudian ada embedded question di tengah-tengah. Ada question word di tengah-tengah. How? Nah, biasanya kalau kita mau tanya langsung, seberapa jauh sih museum dari museum ke sini? Seberapa jauh jaraknya? How far is the museum from here? Misalnya gitu. Tapi kalau misalnya ada kata tanya di tengah, maka dia tidak boleh diikuti sama si to be, tapi langsung si subjeknya. How far the museum? How far the museum is from the college? Ya, jadi langsung dibikin kalimat positif. The museum is from the college. Jadi di sini kata kerjanya setelah subjek. Kata kerja dalam bentuk auxiliary alias kata kerja bantu. Ingat ya konsepnya ya, di pertemuan pertama Misli udah bahas kalau setiap kalimat itu wajib ada kata kerjanya minimal kata kerja bantu ya. Misalnya aku, ya aku misalnya ya. Itu kan kalimat, ya aku. Iya aku yang melakukan misalnya yes I am ya, minimal ada M-nya. Itu namanya kalimat. Oke, itu embedded question, guys. Ya. Nah, selanjutnya ada tag question. Apa itu tag question? Tag question itu untuk meyakinkan, ya, meyakinkan. Kayak contohnya, kamu misli kan? Nah, kan di belakang itu namanya tag question, meyakinkan. Kalian hobinya ngetek, ngetek tapi ngetek hashtag gitu ya, beda ya. Oke, jadi tag question itu untuk memastikan. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus tahu kalimat positifnya misalnya butuh auxiliary is ya, berarti di belakangnya juga pakai is tapi diubah jadi negatif, isn't it? Itu. Kamu misli kan? Nah, berarti you are misli, aren't, are not you gitu ya kalau ditulis. You are misli, are not you. Kalau dibaca, you are misli, aren't you? Kamu misli kan? Gitu. You will go tomorrow. Nah, apa mana auxiliary-nya? Nggak ada auxiliary, Miss, tapi adanya modal ya. Berarti modalnya ya will menjadi will not you. Tapi kalau dibaca menjadi won't you, gitu ya. Disingkat will not itu disingkat menjadi won't. Bacanya won't ya, bukan won't. Won't. Kemudian you talk with the professor yesterday. Nah,
Kenapa pakai did di sini? Kita harus tahu konsep tenses lagi ya. Semuanya itu pakai tenses ya. Di sini pakai verb 2, talked. Talked. You talked with the professor yesterday. Siapa yang ngomong? You. Berarti ya kan? Kamu. Ya. Didn't you. Did not you. Karena apa? Karena auxiliary dari simple past itu did. Ya. Bukan do. Kalau do simple present. Kok tahu Miss ini verb 2, you talk. Verb 2 itu bisa berdiri sendiri ya. Yang nggak bisa berdiri sendiri itu verb ketiga. Nah, kalau kalian sudah tahu itu verb 2, pasti dia pakai simple past. Gitu ya. Pasti dia pakai simple past. She has two children. Doesn't she? Loh, Miss, kok nggak pakai hasn't she? Kalau misalnya kita tahu ini has sebagai, tidak sebagai kata kerja bantu ya, tapi sebagai kata kerja asli, yaitu memiliki. She has two children, doesn't she? Maka has itu bentukan dari verb satunya tanpa ditambahin s menjadi have ya. Dan dia ini dari simple present. Maka auxiliary simple present adalah does. Bukannya auxiliary simple present itu is are miss. Ya, kalau kalimatnya nominal. Nah, kalau kalimatnya verbal, memiliki itu kalimat verbal ya, maka pakai do atau does. Berhubung di sini pelakunya adalah she, maka pakai does ya. Wait guys. Wait. Oke guys, kita lanjut lagi. Itu auxiliary yang penting ya, tag question itu kita harus tahu bentuk awalnya. Makanya sebelum belajar lebih banyak, kita tuh memang harus wajib ya menghafalkan yang namanya tenses. Kalau caranya Misli dulu waktu masih sekolah, itu caranya memang tiap hari Misli ngapalin. Menghafal ya, memang harus menghafalkan. Setelah menghafalkan rumus, terus Misli aplikasikan ke kalimat gitu. Jadi setelah menghafalkan rumus, aplikasi ke kalimat, baru menghafalkan kalimat, baru belajar yang lain-lain gitu. Oke. Untuk sekarang ini mungkin teman-teman banyak yang belum hafal mungkin ya. Jadi nggak apa-apa belajar ini nanti biar bisa flashback lagi. Toh Misli juga nanti bakalan ngasih apa ini namanya recordnya kan ya. Oke. Kalau misalnya kalimatnya negatif terus dia meyakinkannya gimana Miss? Loh, kamu bukan Misli ya? Kamu bukan Misli ya? Nah itu kan kamu bukan Misli. Berarti you are not Misli. Berarti gimana itu? You are not Misli. Are you? Jadi dibalik aja. Kalau kalimatnya negatif, maka tag-nya itu positif. Ya, contohnya di sini, the boys don't have class tomorrow, do they? Lagi para anak-anak laki-laki itu ya. Anak-anak itu nggak punya kelas besok kan, gitu. Nggak punya kelas besok kan. Miss katanya kalau tomorrow itu pakai will, kok di sini pakai do, pakai simple present. Kenapa? Ya, berarti kalimatnya itu ngasih tahu kalau memang ini sebuah jadwal. Jadwal kan kegiatan rutin ya, kegiatan rutin yang mana kebenaran sebuah apa ya? Aktivitas yang memang kesehariannya dilakukan. Dia tuh nggak punya jadwal besoknya gitu. The boys have class tomorrow, don't they? Nah, kebalikannya ini ya. Anak-anak itu punya kelas besok kan gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya nih kalimatnya nggak ada kata kerjanya ya. Contohnya pakai there. There are only 3 days in February. Um, Cuma ada 3 hari di Februari kan? Ini cuma contoh loh ya. Berarti pakai apa? Pakai aren't. Kenapa pakai are? Karena di sini auxiliary-nya atau to be-nya pakai are ya. Jadi aren't. Kebalikannya. There is berarti isn't there. Tuh. Oke guys, jadi itu tadi penjelasan tentang embedded question. Nah, sekarang selanjutnya adalah penjelasan tentang agreement dalam bentuk positif sama negatif. Nah,
Agreement itu apa ya? Juga ya, kalau dalam speaking itu juga. Bagaimana kalau kita mau bikin kalimat juga ya dalam bahasa ini, bahasa apa? Bahasa Inggris kalimat juga itu gimana? Misalnya gini, aku bahagia, kamu juga. Nah, seperti itu ya. Beda subjek, tapi sama-sama memiliki perasaan yang bahagia. I am happy, you are too. Tergantung kalimatnya. Kalau kalimatnya nominal, yang mana dia membutuhkan auxiliary, maka kalimat keduanya juga harus yang menggunakan auxiliary. Nah, karena di sini subjeknya I, maka auxiliary-nya am. Karena di sini subjeknya you, maka auxiliary-nya are. I am happy and you are too. Atau kalau nggak pakai to ya, to itu diletakkan selalu di belakang ya, selalu diletakkan di belakang ya, to. Tapi kalau so diletakkan di sebelum auxiliary-nya. So are you. So are you, bukan so you are ya. So are you. Ya, ini kalau kalimatnya yang nominal. Kalau kalimatnya yang verbal, contohnya, mereka pergi ke pantai. They go to the beach. Mana yang menyebutkan kalau dia itu kalimatnya verbal? Nah, ini ada go. Go itu verb ya, bukan kata kerja bantu tapi kata kerja. Mereka pergi ke pantai. Kamu juga. And you apa? You do. You do. Kalau do, sorry, kalau pakai to diletakkan di belakangnya tadi ya, you do too. Kenapa pakai do? Karena ini kalimatnya simple present, maka auxiliary-nya, auxiliary yang verbal itu pakai do ya. Nah, kalau teman-teman belum paham, semoga nanti setelah pembelajaran kesekian kalinya bisa dipahamkan ya, karena orang paham nggak harus sekarang ya. Oke, tapi kalau misalnya nggak paham, bisa ditanyakan. Kalau pakai so berarti so-nya di depan ya, ingat ya teman-teman. Kalau so itu di depan. So, habis gitu auxiliary so do you. Ingat ya, auxiliary-nya ditaruh di tengah. You do too atau so do you. Oke, sudah. Jane went to the mountain last week. He and we did too. Ya, tuh di dalam di belakang ya. Dan kita juga. Nah, when ini verb kedua. Nah, kalau verb kedua, kok tahu ya? Karena dia berdiri sendiri. Auto pakai verb dua ya, simple past. Maka simple past auxiliary-nya pakai did ya, pakai did. Apapun bentuk subjeknya pasti pakai did. Entah itu I, she, you, Dewi, she, he, it, maka auxiliary-nya pakai did. Beda sama yang simple present ya. Kalau she, he, it pakai does. Kalau I, you, Dewi pakai do. We did too. Atau so did we. So di tangan depan. Dan ini di dalam soal TOEFL itu sering juga keluar ya guys ya. Sering. Sering keluarnya bagaimana ya? Kita harus tahu urutannya did to atau so did we. Itu yang eh, kalau misalnya pilihannya did to atau did we itu nggak mungkin, so did we itu nggak mungkin dikeluarkan dua-duanya. Pasti salah satunya. Antara susunan did sorry, antara tuh di belakang sama so di depan itu urutannya seperti apa harus yang kita pilih yang benar. Contoh lain lagi yang pakai tensi simple future. I will be in Jakarta in November. Setelah will harus verb satu ya. Setelah will harus verb satu. Tapi kalau nggak ada verbnya berarti to be ya. Verb auxiliary to be di sini karena tidak ada kata kerjanya. I will be ya. Bukan I will am ya. Kok bisa ya? Karena di sini sudah ada modal, maka verbnya yang benar-benar bentuk pertama yaitu be ya. Bentuk pertama, bentuk basicnya be. Apapun subjeknya, kalau bentuk bentuk dasar itu pakai be. I will be in Jakarta in November. Nah, kemudian mereka juga berarti they will too. Ingat ya, auxiliary-nya ditaruh di tengah-tengah. And they will too. So will they. Kalau misalnya tensinya pakai present continuous, she's wearing a costume and you are too. Loh, Miss kok pakai are? Kenapa? Ya, karena di sini dia tensisnya present continuous ya, is wearing ya. Ingat ya teman-teman, selamanya kalau teman-teman melihat ada verb ing
itu belum tentu dia itu verb ing. Maksudnya belum tentu dia itu present continuous kalau tidak ada to be-nya, ya. Kalau ada to be-nya itu pasti dia continuous, pasti dia kata kerja, ya. She is wearing, dia sedang mengenakan kostum. Ada yang baru gabung ini. Wait. Dia sedang mengenakan kostum dan kamu juga, and you are too. Tuh-nya di belakang, kalau so di depan. So are you, bukan so you are ya. So are you. To be-nya didahuluin ya. Oke. Nah kalau tadi kan juga iya. Nah kalau misalnya juga tidak, aku nggak makan. Kalau kamu nggak makan, aku juga nggak makan. Misalnya gitu. Gimana itu? Nah seperti ini ya. Langsung ke contohnya. I didn't see Mary this morning, and John didn't either. Jadi kalau pakai either, ya, kalau pakai either, maka dia butuh not di sini. Kalau pakai either, sebelumnya harus ada not. Nah, not-nya itu tergantung tensesnya apa. Kalau tensesnya simple past, maka pakai did not. Ya, kalau misalnya yang nominal berarti pakai were atau was not gitu. Nah, kalau pakai neither, maka neither-nya ditaruh di depan, neither habis gitu baru apa? Baru auxiliary-nya. Mau auxiliary-nya yang verbal atau yang nominal ya. Berhubung di sini kalimatnya itu verbal, mana yang menunjukkan verbal? Ini si melihat. Nah, maka dia butuh auxiliary did not ya. Did not see. I didn't see Mary this morning. Aku kok nggak lihat Mary ya tadi pagi ya. Misalnya gitu ya. This morning itu diartikan tadi pagi ya. Ingat-ingat ya. I didn't see Mary this morning and John didn't either. Nah, John juga nggak lihat tuh gitu ya. Atau bisa juga pakai neither did John. Pakai did ya. Kenapa? Karena simple past yang verbal. Oke, selanjutnya he don't study for the exam. Ini pakai tenses apa kalau don't? Ya, pakai tensesnya simple present. Loh, kok he don't ya? Harusnya he doesn't ya. Sorry guys, ini salah ketik ya. He doesn't ya. He does not. Atau diganti he-nya menjadi you misalnya. You don't study for the exam. And they don't either. They don't either. Ingat ya, pakai either itu diletakkan di belakang. Kalau neither ditaruh di depan. Kalau either itu butuh not. Kalau neither nggak butuh not. Kenapa? Karena neither itu singkatan dari not sama either. Gitu. Juga enggak ya. Khusus untuk either-eitheran itu diartikan juga tapi yang enggak. Aku juga enggak. Gitu ya. Bukan enggak juga gitu. Itu juga tidak ya. Sama-sama tidak. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang positive agreement sama negative agreement alias juga iya dan juga tidak, selanjutnya ada contoh kalimat perintah perintah positif sama perintah negatif. Melarang gitu ya. Ada memerintah juga ada larangan. Kalau memerintah berarti langsung aja kata kerjanya ya. Close gitu. Close. Ini sudah termasuk kalimat ya. Kalimat. Kan nggak ada subjeknya, Miss. Kok disebut kalimat? Ya, karena subjeknya itu sudah masuk di orang yang diperintah. Close the door. Kamu tutup pintu gitu. Meskipun kamunya nggak diomongin ya. Close the door. Please, turn off the light. Turn off-nya kurang F ya, guys ya. Sorry. Please, turn off the light. Open the window. Ini termasuk kalimat, tapi kalimat perintah ya. Comments. Kemudian ada kalimat perintah juga ada kalimat larangan, negative comments. Don't. Setelah don't itu pasti verb satu, ya. Itu. Atau bisa juga pakai stop stop, setelah stop pasti verb ing ya. Oke. Ini kalimat perintah langsung ya. Kalau kalimat perintah langsung itu subjeknya itu sudah ada orangnya ya, karena dalam bentuk speaking ya. Meskipun ditulis itu pasti ada tanda petiknya seperti bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya yang sering kita lihat di dalam soal TOEFL adalah indirect comments. Nah, kalau ini tuh kayak apa ya? Comments tuh kayak pembukaan aja sih, guys. Kayak pembukaan aja. Ya.
Kemudian selanjutnya yang penting kita pahami lagi adalah di TOEFL case itu adalah indirect comments. Jadi rumusnya itu John taught Mary to close. Jadi ada to ya. Jadi subjek, setelah subjek itu ada kata order, ask, tell, sama say. Habis gitu complement. Nah, complement itu apa? Complement itu objeknya ya. Objek objek yang disuruh si subjek ya. Habis gitu baru infinitif. Ya, infinitif itu apa? Infinitif itu to plus kata kerja. Sudah dijelasin Miss Lee sebelumnya tadi ya. Jadi easy, super easy. Jadi pelaku, kemudian yang disuruh gitu. John taught Mary. John itu subjeknya, ya. John itu subjeknya. Kemudian told itu ngasih tahu, ya ngasih tahu itu kayak ini meminta ya, atau tell memberitahu. Kok pakai told me? Told itu verb 2 dari tell, ya. Told itu verb 2 dari tell. Berarti dia ngasih tahu kalau ngasih tahunya udah gitu loh. Ngasih tahunya itu lampau, ya. John told Mary, John ngasih tahu ke Mary to close the door. Jadi kalau dibikin simple, sebenarnya subjek, kemudian verb-nya di sini. Udah gitu. Yang paling utama adalah John told gitu aja. John ngasih tahu, subjek sama verb. Nah, untuk selanjutnya, Mary ini sebagai objek, ya. To close the door itu sebagai complement gitu. Um, jadi intinya kita harus paham sama indirect comment bentuknya seperti ini. Subjek, verb, habis gitu complement to, ya. Karena kenapa kok di sini pakai tumis, kok nggak langsung Mary close the door aja? Nah, karena di sini dia tidak sebagai kata kerja utama ya, karena indirect comments. Jadi dia sebagai komplement aja. Karena sudah di Mary aja sebagai objek, masa mau bikin verb lagi gitu? Oke, negatif ada yang positif, ada yang negatif ya. Ngasih apa sih ini namanya? Ngasih tahu, ngasih komen, ngasih perintah, ya, ngasih perintah secara nggak langsung, sama ngelarang secara nggak langsung lawannya ya. Jadi kalau tadi John ngasih tahu Mary untuk menutup, kalau sekarang John ngasih tahu Mary untuk jangan menutup. Jadi notnya diletakkan di mana? Ingat ya, notnya itu diletakkan sebelum kata kerjanya ya. Nah, kalau di sini sebelum to infinitifnya. John John told Mary not to close. Jack asked Jill not to run. Bukan to not run ya. Jangan sampai kebalik. Oke, sudah. Nah, mungkin dari sini teman-teman ada yang ditanyakan. Nah, kalau nggak ada lanjut ke materi 7. Iya, materi 7 itu yang Miss Lee share tadi malam nggak sih ya? Oke. Nah, models. Kemarin teman-teman ada yang nanyain tentang modal. Miss, kenapa sih setelah modal itu pasti verb satu? Ya memang wajib ya, setelah modal itu wajib hukumnya verb satu karena modal itu utama ya. Kalau sudah ada yang utama ngapain bikin utama lagi gitu ya. Jadi setelah utama itu pasti bentuk ke satu. Oke, apa aja itu modal? Modal itu biasanya bukan biasanya sih, modal itu pasti ini ya. Can, will, shall, may, must, should, ought to. Kalau dalam bentuk past, could, would, should, might, used to, dan artinya mereka beda-beda ya. Can bisa, will, shall, akan ya. May boleh, must harus, should seharusnya, ought to seharusnya juga sama ya. Could, nah kalau ini bentuk kedua could, would, should, might, used itu kayak bentuk kedua ya, misalnya bisa tapi tahun lalu misalnya, bisa tapi tadi pagi misalnya itu bisa. Kedua bisa juga dipakai untuk penawaran. Could you, tapi penawarannya yang lebih formal ya. Itu bentuk kedua. Oke. Untuk rumusnya ya sama ya.
setelah subjek, modal, habis itu simple verb tadi sudah Miss kasih tahu. Nah, kalau negatif gimana? Kalau negatif berarti setelah modal baru not, habis itu verbnya ya. Notnya itu diletakkan sebelum verb simpelnya. Contohnya kayak gini, I can sing but I can't dance. Aku bisa nyanyi sih, tapi aku nggak bisa nari. I can sing but I cannot dance. Itu cannot ya. Jadi notnya itu diletakkan sebelum kata kerja. Ada yang tanya itu. Ah, Mr. Wahyudi menanyakan tentang apa ini? Jika ada verb yang diikuti oleh infinitif dan preposition berkumpul jadi satu, maka bentuknya gimana, Miss? Menjadi infinitif atau menjadi gerund? Gimana ya? Maksudnya ya, ada verb yang diikuti oleh infinitif. Oke, verb yang diikuti oleh infinitif berarti yang sudah kita hafal tadi ya. Hmm. Terus ada preposition berkumpul jadi satu gitu. Eh, Bisa dikasih contohnya nggak, Sir? Misalnya mungkin apa ya? I go to see in apa? In going. Oke. Contohnya kayak gini katanya. Judge has no intention of. Nah, kalau intention di sini sebagai kata benda ya, Sir ya. Kata benda. Intention itu bukan ini, bukan kata kerja, maka dia sebagai kata benda. Jadi ini namanya preposition of living. Nah, setelah preposition pasti setelah apa? Preposition ya ini ya, of ya. Setelah kata depan itu pasti verb ing. Ya, setelah kata depan pasti verb ing. Ini yang dipermasalahkan adalah setelah kata depannya. Kalau has no, setelah has ini kata kerja ya. No intention, no intention, intention itu bukan kata kerja. Kalau kata kerjanya nanti menjadi intent, intend to gitu ya. Jadi intention itu niat. Kalau berniat itu intent, nanti jadi kata kerja. Tapi di sini kan no intention, has no intention, nggak punya niat. Nah, untuk meninggalkan of living. No intention to live juga boleh ya. Of living juga boleh. Of living boleh, to live juga boleh. Sama-sama. Jadi dia itu nggak ngaruh karena ada intention itu enggak ya, nggak ngaruh. Karena intention itu bukan kata kerja. Yang ngaruh ini, yang ngaruh itu ada prepositionnya. Kalau untuk urusan gandengan preposition dari live atau to live, sudah benar. Kalau to living nggak mungkin ya, to living nggak mungkin. Harusnya to live udah benar ini. To live, kalau pakai to berarti pakai verb satu, kalau pakai of berarti pakai verb ing ya. Itu aja. Tapi Miss saya pernah dengar loh Miss, pakai to living, to going itu benar loh Miss. Iya benar itu. Kalau kita memang fokusnya ke speaking, kalau di dalam soal struktur seperti ini nggak boleh. Jadi ini sudah benar ya. Mau pakai of living boleh, mau pakai to live juga boleh. Begitu Mr. Wahyudi. Oke, semoga bisa memahami. Oke. Selanjutnya mungkin ya can cooks will shall. Nah, will shall itu misalnya lanjut lagi ya. Tadi ya, setelah modal itu pasti verb satu ya. Kalau misalnya bentuk not berarti notnya diletakkan sebelum verbnya. Perkiraan pakai will atau shall akan ya kemarin ya. Istri kemarin sudah jelasin kalau will itu 50% ya. Kalau going to itu 99%, 1%-nya. 1%-nya itu mungkin kena takdir ya. Oke. Sule will be in Jakarta this evening. I shall visit my friend tomorrow. No, I itu dipakai untuk siapa, Mi? Sorry, shall itu dipakai untuk siapa? Shall itu bisa dipakai untuk I sama we aja, ya. Ya. Kesehatan kepada saya di sini. Perkenalkan di sini nama saya Heru Setiawan.
Oke, menyatakan penawaran will dan would you like. Nah, ini paling mungkin teman-teman sudah paham banget ya masalah ini ya. Kalau will itu lebih apa? Hmm, lebih apa sih? Lebih akrab ya. Kalau would itu lebih formal. Would you? Maukah kamu? Ini suara siapa ya? Mengungkapkan permintaan. Bolehkah saya? Gitu ya. May I, could I, can I, might I. Boleh semuanya, pakai semuanya boleh. Cuma yang paling sopan adalah could I ya. Could I. Semuanya boleh dipakai. Variatif ya. Nggak ada perbedaan. Cuma yang bikin beda adalah formalnya. Kalau yang paling formal adalah could. Could, would ya. Bentuk formal itu bentuk kedua. Modal itu yang paling formal. Keharusan Mas itu harus tapi maksa ya. Kalau have to harus tapi nggak maksa. Gimana itu? Must keep my secret. Kamu harus menjaga rahasiaku. Kalau we have to go now berarti nggak terlalu maksa. Nggak. We have to go now. Kita harus pergi sekarang tapi nggak maksa. Kalau kamu nggak pergi nggak apa-apa. Misalnya gitu. Had to itu terpaksa. I had to do my homework yesterday. Aku terpaksa kemarin ngerjain PR. We had to go to Lampung last night. Kita terpaksa pergi ke Lampung tadi malam. Tuh. Dan menyatakan ketidakharusan, ketidakharusan. Contohnya di sini, she doesn't have to spend a lot of money if she knows blogging basics. Dia seharusnya tidak menghabiskan banyak uang kalau dia tahu dasar-dasar ngeblog gitu. I didn't have to go to the doctor. Aku nggak harus pergi ke dokter. Sama ya, jadi modalnya itu diletakkan sebelum auxiliary kalau bikin kalimat negatif. Larangan, ya must not ya. Kamu dilarang lari-lari di sini. You must not running here. Menyatakan kepastian berarti nggak pakai not ya. You must be clever. Kamu pasti pintar karena kamu rajin belajar. You must be clever because you always study every day, every single day. Memberikan nasihat pakai should ya atau ought to, had better. Jadi antara tiga ya should, ought to, had better. Yang paling sopan adalah had better ya, had better yang paling sopan. Yang paling formal maksudnya had better. Memberikan atau meminta usulan itu pakai shall atau pakai will boleh ya. Shall yang paling sopan. Yang lebih formal pakai shall ya. Kalau mau meminta usulan, shall we go now? Shall I give my opinion gitu. Oke. Minta saran. Aku harusnya pakai apa ya? What shall I wear? Seperti itu. Nah, seharusnya. Selanjutnya nih, yang paling terakhir ini used to. Used to itu apa sih? Used to itu terbiasa. Used to terbiasa yang paling sering kita gunakan di dalam soal TOEFL adalah used to plus verb satu ini ya. Em, aku terbiasa ngompol waktu masih SD. I used to wait in bed when I was in elementary school, misalnya gitu ya. Jadi sekarang udah nggak ngumpul lagi karena terbiasa waktu masih SD. I used to play in the river when I was a child. Aku terbiasa main-main di sungai ketika aku masih kecil. Jadi sekarang mungkin sudah nggak ada sungai ya, atau mungkin sekarang sungainya udah kering ya. Kalau di daerah Misri sekarang nggak ada hujan ya, udah lama nggak ada hujan, udah berapa bulan ya, udah 3 bulan kali yang nggak ada hujan. Mungkin teman-teman di daerah timuran sana mungkin hujan tiap hari. Beda sama di Jawa Timur. Oke, they used to stay here when they had a time. Mereka terbiasa tinggal di sini ketika mereka punya waktu. Berarti sekarang mereka nggak punya waktu gitu ya. Itu namanya used to verb satu. Jadi kalau dalam soal TOEFL kalian pasti melihat soal seperti ini. Setelah used to itu pasti verb satu ya. Nah, kalau ini bentuk lain dari used to ya. Ini agak lain ini guys, karena acak-acakan ya. Dan ini adalah bentuk spokennya guys, bentuk speakingnya. Jadi nggak usah terlalu diperdebatkan ya, karena kalau speaking itu memang bebas ya. Yang penting sama-sama paham kalau speaking itu mah.
Oke, sudah karena time is over. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya keempat ya, di Zoom keempat itu di apa? Materi ke-8 bahasnya nanti 8 sama 9 insya Allah. Insya Allah. Hmm.